Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode transportasi yaitu pada metode MODI atau Modified Distribution. Setelah sebelumnya kita telah membahas mengenai metode sudut barat laut, kemudian metode biaya terendah dan metode PAM dalam solusi awal penyelesaian alokasi distribusi biaya transportasi. Lalu kemarin juga sudah kita bahas mengenai metode batu loncatan, dan hari ini kita akan membahas mengenai metode MODI ya. Oke, langsung saja kita ke materinya. Ya, metode MODI atau Modified Distribution. Nah, dalam metode ini terdapat formulasi yaitu ada yang dinamakan dengan RKC. R ini adalah row, kemudian K ini adalah kolom, dan C ini adalah cost. Kemudian RI ini berarti kita menunjukkan bahwa row pada baris ke I atau baris keberapa. Kemudian J juga kolom pada kolom keberapa. Lalu CIJ maka cost atau biaya pengangkutan dari sumber pada kolom berapa, kemudian tujuannya ke biaya pengangkutan dari sumber baris keberapa dan kolom keberapa atau CIJ. Nah, biar tidak bingung langsung saja ke contoh. Nah, ini ada sebuah contoh. Suatu perusahaan yang mempunyai 3 buah pabrik, yaitu pabrik W, pabrik H, lalu pabrik P. Jadi 3 buah pabrik ya, pabrik W, pabrik H, dan pabrik P. Kemudian menghadapi masalah alokasi hasil produksinya dari pabrik-pabrik tersebut ke gudang-gudang penjualan, di mana gudang penjualannya ada 3 juga, yaitu gudang A, gudang B, dan gudang C. Nah, masing-masing pabrik ini memiliki kapasitas pabrik, yaitu pabrik W 90, pabrik H 60, lalu pabrik P yaitu 50. Kemudian gudang A ini memiliki kebutuhan gudang yaitu 50 atau permintaannya 50. Lalu gudang B kebutuhannya 110, sementara gudang C kebutuhannya itu 40. Kalau kita jumlahkan antara kapasitas pabrik dengan kebutuhan gudang itu sama atau balance, itu 200. Lalu pertanyaannya, hitung biaya transportasi yang dikeluarkan jika perusahaan menggunakan solusi awal menggunakan metode NWCR. Jadi solusi awalnya itu kita menggunakan metode sudut barat laut atau NWCR, lalu dilanjutkan dengan solusi optimal menggunakan metode MODI. Nah, dengan memperhatikan, selalu perhatikan cost-nya. Di sini ada cost pada sel-sel kecil. Pada masing-masing sel yang besar ini ada sel kecilnya nih. Misalkan dari pabrik W ke gudang A, cost-nya 20. W ke gudang B 5, W ke C 8, H ke A 15, H ke B 20, H ke C 10, P ke A 25, P ke B 10, P ke C 19. Jadi, berapa nih nilai XX ini yang harus kita isi? Ada XWA, XWB, dan sampai XPC yang harus kita isi, tapi cost-nya harus terkecil. Nah, ini jawaban menggunakan solusi awal dulu ya, NWCR. Kalau metode NWCR, ingatkan kembali ya, kita harus mengisi pada kolom sudut barat laut atau kiri atas, pojok kiri atas. Berarti yang harus kita isi adalah pabrik W terhadap gudang A. Ini dulu, ini kita maksimalkan 50 karena kebutuhan gudang hanya 50, tidak lebih dari 50, sehingga ini tidak dapat diisi, HA tidak dapat diisi, PA juga tidak dapat diisi. Nah, lalu ke samping ini masih ada kapasitas pabriknya, berarti 90 dikurangi 50, maka di sini kita isi maksimalkan saja 40, sehingga WC juga tidak dapat kita isi. Lalu ke
bawah ya ke sini, ini dapat kita maksimalkan 60 karena kapasitas pabrik hanya 60, kita maksimalkan di sini 60 sehingga HC tidak dapat diisi. Lalu 60 ditambah 40 kan 100, tapi ini masih kurang karena kebutuhannya itu 110, maka di sini dapat kita isi 10. Ini udah. Lalu kapasitas pabriknya tinggal berapa? 50 kurangi 10, maka di sini adalah 40. Nah, kita cek 50 tambah 40 kan 90 udah pas. 60 ini juga 60. 10 tambah 40 ini jadi 50. Lalu yang kolomnya kita cek lagi 50 udah pas. 40 tambah 60 tambah 10 yaitu 110. Kemudian ini juga 40 udah pas. Jadi ini solusi awalnya menggunakan WCR udah seperti ini. Lalu kita hitung cost-nya, totalnya berapa? Caranya dengan mengkalikan dulu nih 50 kali 20 ditambah 40 dikali 5 ditambah 60 dikali 20 ditambah 10 dikali 10 ditambah 40 dikali 19, maka totalnya itu 2660. Nah, ini biaya transportasinya. Katakan satuannya ribu atau juta, itu kan sangat berpengaruh sekali terhadap pemasukan atau pengeluaran dari perusahaan tersebut. Nah, lalu bagaimanakah penyelesaian menggunakan metode MODI? Nah, kita perhatikan langkah-langkahnya. Istilah tabel pertama dari sudut kiri atas ke kanan. Kemudian ini yang tadi ya, yang menggunakan metode NWCR. Ini kita sudah lakukan untuk langkah pertama. Langkah kedua, menentukan nilai baris dan kolom dengan cara baris pertama selalu diberi nilai 0. Kemudian nilai baris yang lain dan nilai semua kolom ditentukan berdasarkan rumus ya tadi, rumusnya atau formulasinya R ditambah K sama dengan C yang tadi ya. Nah, maka diketahui nilai baris, nah ini kan ada keterangan yang pertama nih. Baris pertama selalu diberi nilai 0, maka nilai baris W sama dengan atau pada baris RW ini sama dengan 0. Maka untuk mencari nilai kolom A kita gunakan rumus ini. R pertama, K pertama, C1 dan yang ke satu juga, atau RW pada baris W, KJ-nya itu kan kolom A ya. Kemudian C WA yaitu sama dengan R-nya 0 ditambah KA sama dengan 20 karena cosnya itu kan 20. Nilai kolom A yaitu 20. Oke, kalau bingung kita langsung saja ke tabel aja nih. Nah, tadi kan baris pertama itu sama dengan 0. Oke, ini dulu, ini adalah matriksnya ya, ini matriksnya. Oke. Nah, ini matrik pertama seperti ini menggunakan metode NWCR. Kita modifikasi dengan metode MODI. Ingat formulasinya adalah R ditambah K sama dengan C. Baris pertama harus sama dengan 0, berarti W sama dengan 0. Lalu untuk nilai A ini maka RW ditambah KA ditambah CWA. R-nya kan 0, RW-nya 0. KA ini kita cari, CA itu dari sini, sel ini, sel WA ini 20, sehingga 0 ditambah KA sama dengan 20, KA sama dengan 20, ini A sama dengan 20. Begitupun yang B, RW ditambah KB sama dengan CWB, 0 ditambah KB, ini KB nya kita cari sama dengan 55 dari ini ya, sel WB ini, maka KB sama dengan 5. Nah, ini untuk yang 50 ini, 50, 40. Kemudian selanjutnya untuk HB ini, HB ya, ini HB yang ini nih, yang 60 ini. RH ditambah KB sama dengan CB. Jadi RKC, RH, R baris H ditambah kolom B ditambah sel HB. RH-nya kita cari, ditambah KB-nya udah diketahui ini 5B-nya nih. Kemudian sel CHB-nya yang ini, HB berarti 20. RH sama dengan 20 dikurangi 5 yaitu 15. Maka nilai pabrik nilai H ini adalah 15.
Lalu selanjutnya, jadi yang kita cari itu adalah memperhatikan kolom-kolom yang atau sel-sel yang sudah terisi menggunakan NaCl yang tadi, yang ini. Nah, lalu untuk mengisi pabrik P menggunakan yang ini nih. Nah, berarti RP ditambah KB ditambah CPB. Nah, RP-nya kita cari, KB-nya udah ada 5, CPB-nya 10, sel yang ini 10. Maka RP sama dengan 5, dari 10 dikurangi 5 yang ini. Oke, selanjutnya yang belum adalah nilai C. Ini belum nih, nilai gudang C. Nah, ini udah ada terisi di sini 40. Nah, langsung aja rumusnya, R ditambah K sama dengan C. RP-nya udah ada ya, RP-nya itu 5 nih, yang tadi 5. KC-nya kita cari, nilai C-nya kita cari. Kemudian sel PC-nya yaitu 19 nih kosnya. Kos di PC-nya 19, maka 5 ditambah KC sama dengan 19. KC sama dengan 19 kurangi 5 yaitu 14. Ini 14 ya untuk KC, untuk nilai C-nya. Kemudian langkah berikutnya adalah menghitung indeks perbaikan. Nah, indeks perbaikan adalah nilai dari segi 4 air, segi 4 yang kosong. Nah, rumusnya itu C atau cos dikurangi baris dikurangi kolom sama dengan indeks perbaikan, tapi pada masing-masing baris dan kolom yang terlibat ya. Nah, ini ada tabel indeks perbaikan. Nah, ini segi 4 airnya, ini yang HA. Jadi yang kosong tuh ada HA, PA, ini kan masih kosong ya, HA, PA, kemudian WC masih kosong, dan HC ini masih kosong. Apakah dapat diisi? Nah, kita cari tahu di sini. Rumusnya C dikurangi R dikurangi K. Nah, kos dikurangi nilai kos dikurangi nilai baris dikurangi nilai kolom. HA ini kan C-nya 15, ini 15. Kemudian dikurangi R 15 lagi. Dikurangi K-nya ini 20 yang atas nih. Maka indeks perbaikannya negatif 20. Lalu yang PA ini kosnya 25. Dikurangi row-nya 5. Dikurangi kolomnya, nilai kolomnya 20, sehingga indeks perbaikannya pas nih 0. Lalu yang WC ini nilai costnya 8 dikurangi W-nya sama row-nya 0 dikurangi K-nya 14, maka nilai indeks perbaikannya negatif 6. Lalu yang terakhir HC ini adalah costnya 10, kemudian dikurangi nilai R-nya 15 dikurangi nilai K-nya yaitu 14, maka nilainya indeks perbaikannya itu negatif 19. Nah, lalu yang mana yang akan kita pilih untuk penyelesaiannya? Nah, segi 4 yang merupakan titik tolak perubahan adalah segi 4 yang indeksnya bertanda negatif. Jadi harus yang bertanda negatif dan angkanya yang terbesar. Maka dipilih dari 4 kolom atau segi 4 air ini, kita pilih sel HA karena indeks perbaikannya bertanda negatif dan angkanya juga terbesar. Nah, ini yang akan kita pilih. Yang memenuhi syarat adalah HA dan dipilih sebagai segi 4 yang akan diisi. Nah, lalu memperbaiki alokasi. Caranya, berikan tanda positif pada kotak terpilih HA. Yang kedua, pilihlah satu kotak terdekat yang mempunyai isi dan sebaris itu HB, atau tampilkan saja di sini. Nah, ini kan tadi metodenya masih yang tadi ya, ini ya isinya gitu menggunakan NaCl. Nah, kita lanjutkan ya. Berikan tanda positif pada kotak yang terpilih HA. Nah, ini kan yang HA-nya ini positif, kemudian negatif ya, yang sebelahnya, jadi harus segi 4 seperti ini, harus semuanya harus ada isinya ya.
ini isi ya, udah isi semua, positif negatif, lalu ini negatif, jadi positif negatif positif negatif positif, jadi selang-seling positif negatif positif negatif. Nah ini yang tadi ya, pilihlah satu kotak terdekat yang mempunyai isi dan sebaris HB, dan pilihlah satu kotak terdekat yang mempunyai isi dan sekolom, berilah tanda negatif keduanya. Jadi selang-seling ya, positif negatif positif negatif, baris kolom atau vertikal horizontal vertikal horizontal vertikal gitu. Kemudian pilihlah satu kotak sebaris atau sekolom dengan dua kotak yang bertanda negatif tadi, yaitu WB. WB ini kan udah positif nih, dan berilah ini tanda positif, ini udah positif ya. Terakhir, pindahkanlah alokasi dari kotak yang bertanda negatif ke yang bertanda positif sebanyak isi terkecil dari kotak yang bertanda negatif. Nah, ini yang bertanda negatif terkecilnya ada dua. Jadi yang tanda negatifnya ada dua, ada 50 dan 60. Pilih yang terkecil, itu yang 50. Nah, ini yang akan kita pindahkan. Nah, ini ke sini, lalu ke atas, ke samping, dan ke bawah lagi. Nah, ini kita coret 50 dikurangi 50. Nah, jadi untuk WA ini nilai 50 dikurangi negatif terkecil karena dia tandanya negatif. Lalu ini 0 ditambah 50. Jadi ini 0 tambah 50, jadi dia nilainya 50. Lalu yang HB yang ini 60 dikurangi 50 ya, yang ini ya, yang terkecil. Jadi dia sisanya 10. Lalu ini 40 karena tandanya positif, maka 40 ditambah 50. Jadi 90. Nah, jadi sehingga ini atau jadi keterangan, jadi kotak HA berisi 50, kotak HB berisi 60 dikurangi 50 itu 10, kotak WB 40 ditambah 50 90, sedangkan kotak WA menjadi tidak berisi karena habis ya, 50 dikurangi 50 jadi 0. Nah, matriksnya menjadi seperti ini, berubah. Nah, lalu kita ulangi lagi langkah-langkah tersebut mulai dari langkah nomor 2 sampai diperoleh biaya terendah. Nah, kita cari indeksnya menggunakan segi 4 air yang tadi yang masih kosong ini, kita cek dengan menggunakan rumus C dikurangi R dikurangi K. WA ini 20, C-nya, R-nya 0, K-nya 20, ininya indeks perbaikannya 0. Kemudian PA 25, C-nya dikurangi R-nya 5 dikurangi A-nya 20, hasilnya 0 juga. Kemudian WC 8, C-nya dikurangi R-nya 0 dikurangi 14, hasilnya negatif 6. Lalu yang HC kosnya 10 dikurangi R-nya 15 dikurangi K-nya kolomnya 14, hasilnya negatif 19. Maka karena ada dua negatif, pilih negatif yang paling besar, maka yang akan kita proses adalah kotak HC yang ini ya. Nah, ini tandain HC-nya positif. Lalu kira-kira kemana langkahnya? Ya, ini bisa ke bawah ke sini, HC, kemudian PC, PB, HB, HC, atau dari sini pindah ke bawah, ke samping, ke atas, ke kanan lagi ke sini. Positif, negatif. Negatifnya ada dua ya, ini. Kemudian ini positif. Ini langkahnya. Kemudian pilih negatif terkecil 10 atau 40. Jadi yang dipilih adalah 10 karena negatif terkecil. Ini langsung aja kurangi dengan biaya atau dengan isi itu sendiri. 10 dikurangi 10 ini jadi habis 0. Kemudian ini jadi 10 ditambah 10 ya. Lihat tandanya. Kalau ini kurangi jadi 0, kalau ini tambah jadi 20. Nah, ditambah 10. Lalu ini ke kanan, ini negatif berarti dikurangi 40 kurangi 10 jadi 30. Sedangkan ini positif, 0 ditambah 10 jadi 10.
ya. Nah, sehingga matriksnya juga akan berubah menjadi seperti ini. Lalu kita cek lagi dengan menggunakan segi 4 air. Nah, yang dicek itu adalah yang masih kosong ya, WA, WC, HB, dan PA. Nah, dari 4 kolom ini yang masih negatif adalah yang WC yang ini. C-nya adalah 8, cos-nya 8, R-nya 0, dikurangi C-nya adalah 14, maka hasilnya negatif 6. Ini masih negatif. Kita proses lagi menggunakan yang tadi tanda-tanda positif, kemudian negatif. Nah, ini ke bawah, karena kenapa? Karena kalau ini ke 10, kemudian ini nggak bisa kosong, atau 10 ke sini 50 bisa, tapi ke sininya nggak bisa kosong. Ini ke samping 9, jadi kalau ini ke 10 dulu nggak bisa ya, 10 dari sini ke 10 ke sini ininya kosong nggak bisa, dari sini ke 10 ke sini emang bisa 50, tapi di sini mentok, nggak bisa. Oleh karena itu kita cari dari sini ke bawah ke yang 30, ke 20, ke 90, dan kembali lagi ke sini. Ini udah membentuk segi 4. Nah, kayak gini. Nah, tandai ininya positif, negatif, ini adalah negatif, ini positif. Nah, pilih negatif terkecil, yaitu 30 ya, karena yang ini lebih besar, angkanya lebih besar 90. Ini 30. Maka kurangi angka tersebut. 30 dikurangi 30, ini udah habis. Kemudian pindah ke atas, positif, 0 ditambah 30. Nah, jadi hasilnya 30. Kemudian ini tanya negatif ya, 90 dikurangi 30 jadi 60. Kemudian pindah ke sini, 20, tandanya positif, 20 ditambah 30 jadi 50. Nah, sehingga ini tabel keempat hasil perubahan menjadi seperti ini. Kita cek lagi nih yang masih kosongnya. Nah, ini sudah 0 semua indeks perbaikannya. Maka ini sudah final atau merupakan matriks terakhir dari tabel distribusi biaya transportasinya. Nah, setelah itu kita hitung biaya transportasinya. Caranya dengan mengalihkan pada masing-masing sel ya, 60 dikali 5 ditambah 30 dikali 8 ditambah 50 dikali 15 ditambah 10 dikali 10 ditambah 50 dikali 10. Maka hasilnya 1890. Nah, ini berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi dengan menggunakan NWCR itu biayanya adalah 2660, artinya ini biayanya kita menggunakan metode MODI jauh lebih murah atau lebih minimum. Katakanlah ini ratusan juta atau puluhan juta atau miliaran, akan meminimumkan biaya transportasi. Oke, baik, demikian pemaparan atau penjelasan mengenai metode MODI. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.